Bab 1531. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen, ayo, aku menyukaimu. Kong Er menepuk bahu Lu Chen dan berkata sambil tersenyum. Pergilah, dan urus Wuxiu itu, jangan biarkan dia mempermainkannya, aku tidak ingin dirugikan. Kata Lu Shen, tenang, saya akan optimis tentang dia, Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan tenang. Kata Kong Er, Anda berada di jalan dengan ketenangan pikiran, dan Anda berada di jalan dengan ketenangan pikiran setiap hari. Lu Chen berkata dengan marah, lalu berbalik dan bersiap berjalan menuju kompor. Kamu berada di dalam kompor, hati-hati dengan murid Wuxiu. Kong Er tiba-tiba memperingatkan, Wuxiu selalu memiliki visi yang sangat tinggi, dia tidak meremehkan orang lain, dan dia tidak pernah menerima murid. Dia tiba-tiba menerima murid, yang menunjukkan bahwa murid ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Apakah kamu khawatir muridnya berencana melawanku di dalam? Lu Chen tersenyum. Anehnya, menurutku muridnya memiliki struktur tulang yang bagus dan nafas yang kuat, dan dia mungkin sama hebatnya dengan kamu baik dalam alkimia maupun seni bela diri. Kong Er berkata lagi, jika muridnya memiliki kekuatan tempur yang tinggi dan diam-diam menusukmu ke dalam, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Bolehkah aku menikamnya terlebih dahulu? Oke, tidak apa-apa. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memimpin Firefox mengikuti kerumunan dan berbaris untuk memasuki tungku. Pada saat ini, murid Wuxiu juga datang, dan dia sebenarnya berada di belakang Lu Chen. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau disengaja. Hai, saat Lu Chen berjalan ke depan, dia menoleh dan menyapa murid Wuxiu dengan senyuman di wajahnya. Orang itu juga seorang yang mulia peringkat 9, dan negara bela diri adalah orang bijak yang kuat, jadi dia bisa tahu sekilas bahwa dia ada di sini untuk menguji alkimia. Hai saudara perempuan, orang itu menjawab dengan dingin, tapi ada tatapan kejam di matanya. Kamu pintar sekali, aku memang hai adikku. Lu Chen tertawa, dan berkata begitu. Aku bukan adikmu, dan aku juga bukan perempuan. Pria itu mengerutkan kening, dengan kemarahan di wajahnya, dan dengan putus asa menekannya. Pertempuran dilarang di Danzu, khususnya di Kuil Dansheng. Ada begitu banyak pengawas di sekitar, dia tidak berani bertarung dengan santai. Tentu saja setelah masuk kompor berbeda. Tidak apa-apa bagimu menjadi waria setelah dikebiri, dan kemudian aku akan mengenalimu sebagai saudara baptis, dan tidak apa-apa juga. Lu Chen tertawa dan sangat membenci pria itu sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya dan melarikan diri. Jangan membuatku kesal, atau itu tidak akan ada gunanya bagimu. Pria itu sangat marah hingga wajahnya hampir membiru, tetapi dia harus menahannya, jadi dia harus memperingatkan Lu Chen. Aku tidak memprovokasi kamu, kamulah yang memprovokasi dirimu sendiri, dan kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Lu Chen terus meneriakinya sampai 9 lubang pihak lain hampir berasap. Itu hanya tubuh emas yang terhormat, berani menjadi sombong di hadapanku, suatu saat kamu akan menyesalinya. Pria itu berkata dengan marah. Kamu hanyalah orang yang berkarakter bijak, sebaiknya kamu jujur di hadapanku, agar kamu tetap aman, jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Lu Chen juga tidak terbiasa dengan pihak lain, dan dia hanya ingin marah ketika dia membuka mulut. Jika dia tidak bisa marah sampai mati kepada pihak lain, dia harus menunjukkan kulitnya. Kamu juga tahu bahwa aku adalah orang bijak yang kuat, beraninya kamu mencari kematian. Pria itu mendengus, dan berkata sambil mencibir, yang mulia tidak ada bandingannya dengan orang suci. Patung emas itu, seperti semut di depan saya dapat menghancurkannya dengan satu tangan. Saya benar-benar tidak tahu seberapa yakinnya Anda. Beraninya kamu menjadi seperti orang suci yang kuat seperti saya. Membuat hidup menjadi sulit. Oke, demi menjadi orang suci, aku akan berhenti bertengkar denganmu. Tapi Lu Chen tiba-tiba mengatakan ini, dengan niat samar-samar untuk mengakui kepengecutannya. Kamu bijaksana. Pria itu mendengus lagi, dan ekspresinya menjadi sombong. Bagaimana kalau begitu, kamu adalah orang suci, aku seorang yang terhormat, tidak pantas bagiku untuk berada di depanmu, bahkan statusnya terbalik. Lu Chen tersenyum, berhenti berjalan, menghampiri laki-laki itu, dan memberi isyarat kepada laki-laki itu, kamu duluan, aku di belakang, ini sesuai dengan statusmu. Petik 2. Tidak, aku tidak suka lompat antrean, kamu lanjutkan. Tanpa diduga,
Si pria itu menolak. Aku dengan tulus menyerahkan kursiku padamu. Ini untuk menghormati orang suci. Jangan kecewakan aku dengan rasa hormatku. Lu Chen mengatakannya lagi. Tidak, tidak, aku mempunyai tradisi yang baik dalam menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Levelmu lebih rendah dari levelku. Aku harus membiarkanmu pergi dulu, dan aku tidak boleh menggantikanmu. Orang itu melambaikan tangannya berulang kali, dan menolak untuk berjalan di depan Lu Chen tidak peduli apa yang dia katakan. Kamu benar-benar tidak mau menerima turun tahtaku. Lu Chen bertanya. Petik 2. Tidak perlu, tidak perlu. Aku tidak menyangka akan mengetahui tujuan pria itu. Bukan suatu kebetulan kalau pria itu berlari di belakangnya, tapi itu murni disengaja, dengan niat buruk. Ini benar-benar diprakarsai oleh Wu Xiu. Wu Xiu mengirim muridnya untuk menghadapinya guna menyerang Kong Er. Sangat disayangkan murid magang di negara bagian Wu Xiu ini tidak baik, dan pikirannya tidak baik. Dia hampir memuntahkan 3 liter darah, dan dengan santai dia mencoba tujuannya. Dia benar-benar sangat idiot. Setelah masuk ke dalam kompor, mari kita lihat bagaimana orang itu mati. Meski kompornya besar, namun pintu kompornya tidak terlalu lebar. Puluhan ribu orang berdatangan, dan butuh beberapa batang dupa. Tungku itu penuh dengan orang, hampir semuanya berkumpul. Dan murid Wu Xiu juga terjepit di antara mereka, melihat sekeliling dengan cemas karena Lu Chen hilang. Dia jelas mengikuti Lu Chen dari dekat, tetapi ketika dia memasuki kompor, Lu Chen menghilang hanya dalam sekejap mata, sungguh hantu. Tuannya ingin dia menyingkirkan Lu Chen, dan sekarang bahkan Lu Chen tersesat, dia sangat ingin mati. Setelah penilaian dimulai dan langit menyala, banyak kandidat tidak dapat bertahan dan melarikan diri. Jika Lu Chen tidak dapat bertahan dan melarikan diri bersama orang banyak, bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya? Dia di sini untuk menilai alkimia, dan dia benar-benar yakin akan lulus penilaian, dia tidak bisa keluar bersama orang banyak. Anak ini tidak hanya banyak bicara, tapi juga sangat jenaka. Dia menduga aku akan menyakitinya, jadi dia segera bersembunyi. Dia mengerutkan kening dan menerobos kerumunan, mencoba menemukan lokasi Lu Chen sehingga dia bisa melakukannya selama penilaian. Tapi dia mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat melihat Lu Chen. Dalam keputusasaan, dia berlari ke pintu tungku. Dia memikirkan cara, yaitu berdiri di dekat pintu tungku, dan ketika dia mengetahui bahwa Lu Chen ingin melarikan diri, akan lebih mudah untuk mencegatnya. Penilaian akan segera dimulai, dan api langit akan segera menyala. Ayo gunakan energimu yang sebenarnya terlebih dahulu untuk melawan. Ketua penguji melirik semua kandidat di pintu tungku, dan setelah pengumuman selesai, dia mundur. Setelah beberapa saat, terdengar suara terbakar, dan suhu di dalam tungku melonjak tajam. Setelah itu, api putih berkobar, dan 10 pipa besar di dalam tungku menyemburkan api yang berkobar pada saat yang bersamaan, membakar semua peserta ujian. Api langit putih, suhunya sangat tinggi, berapa kali lebih tinggi dari api di tanah. Secara teori, Skyfire bisa membakar segalanya. Namun jika menyangkut benda yang diberi bahan khusus, api langit tetap tidak dapat membakarnya. Misalnya, tungku alkimia yang terbuat dari bahan khusus, atau tungku yang digunakan untuk uji coba di depan saya. Bahkan jubah alkimia yang dikenakan oleh semua kandidat. Semua jubah pil yang dibuat oleh Tanzong mengandung bahan khusus yang tidak dapat terbakar oleh api apapun. Hanya saja jubah Danzun tidak akan terbakar, dan tidak dapat membantu pemiliknya menahan api. Semua kandidat yang ingin tidak terluka oleh api langit harus menggunakan energi aslinya untuk melindungi tubuh dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan api langit. Dan Xiu yang bisa menjadi alkimia telah memurnikan api bumi, dan mereka memiliki kemampuan menahan api. Terutama yang mulia alkimia peringkat 9, yang memiliki kemampuan menahan api yang lebih kuat. Bahkan api surgawi yang membakar segalanya tidak dapat langsung membakar alkimia tingkat 9 menjadi abu, setidaknya dibutuhkan beberapa napas. Terlebih lagi, api langit ini tidak liar, tetapi dilepaskan oleh kaisar alkimia tertentu, ahli api terkontrol dengan baik, hanya 20% dari daya tembaknya. Hanya saja kekuatan tiap alkimia level 9 berbeda-beda, dan kemampuan tahan apinya tinggi atau rendah. Tidak semua alkimia tingkat 9 dapat bertahan dari pembakaran dupa di bawah nyala api langit. Setelah 10 napas, satu demi satu, beberapa orang tidak dapat bertahan lagi, dan mereka mengeluh tanpa henti. Skyfire, kuat sekali, rambutku terbakar. Sial,
Semua rambut di tubuhku terbakar. Apa mau? Tangan kiriku sudah matang. Saya tidak tahan lagi, jika saya terus membakar, saya pasti akan menjadi babi yang terbakar. Saya tidak akan mengikuti penilaian, saya tidak ingin mati di sini, saya ingin keluar. Setelah itu, beberapa orang tidak tahan lagi, dan dengan putus asa berdesak-desakan menuju pintu kompor, dan dengan cepat melarikan diri dari kompor yang mirip api penyucian. Seseorang memimpin dalam berlari, dan yang lain mengikuti satu demi satu, seolah-olah mereka berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam sekejap mata, ribuan orang melarikan diri, dan 1/10 kandidat kalah. Cih, sungguh memalukan berani menguji pil sage dengan kekuatan seperti itu. Murid Wuxiu menatap kandidat yang melarikan diri dengan tatapan menghina. Api hari ini dilepaskan oleh Kaisar Dan, tetapi daya tembaknya hanya 20%, dan suhu apinya tidak terlalu kuat, jadi dia belum melakukan pemanasan. Beberapa saat kemudian, para calon yang seharusnya lari pun ikut kabur, berdiam di dalam kompor selama mungkin, dan terus menerima cobaan api langit. Namun dia menemukan bahwa tidak ada sosok Lu Chen di antara kerumunan yang melarikan diri, yang berarti Lu Chen masih berpegangan pada kompor. Tunggu, sampai daya tembaknya meningkat, berapa lama kamu bisa bertahan? Murid Wuxiu tersenyum dingin. Benar saja, setelah beberapa saat, daya tembak Tianhuo meningkat menjadi sekitar 30%, dan banyak orang tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Ribuan kandidat berteriak dan bergegas keluar dari kompor satu demi satu, melarikan diri dari langit. Hei, anak itu masih hilang, tapi dia cukup kuat. Murid Wuxiu masih belum menemukan Lu Chen, tapi dia tidak kecewa sama sekali. Dia masih menyeringai, setelah beberapa saat, Kaisar Pil itu akan melepaskan 40% daya tembaknya. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan. Daya tembak api langit berangsur-angsur menguat lagi, dan suhu tinggi di dalam tungku meningkat. Ribuan kandidat tidak dapat bertahan lagi, dan melarikan diri menuju pintu tungku seperti air pasang. Murid Wuxiu memusatkan pikirannya dan melihat sekeliling di antara ribuan kandidat, tetapi dia masih tidak melihat Lu Chen. Anak ini, dia masih belum kabur, di mana dia bersembunyi. Murid Wuxiu sedikit mengernyit, dan melihat kembali ke dalam tungku, mencari keberadaan Lu Chen di antara kandidat yang tersisa. Namun, masih ada setengah dari kandidat yang terus menerima persidangan, sekitar 5.000 orang, dan Lu Chen menyembunyikan hatinya di dalamnya, dan sulit baginya untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, api di tungku sedang berkobar, dan banyak kemampuan persepsi dan penginderaan dilemahkan oleh api, sehingga sulit untuk mendeteksi posisi Lu Chen. Oke, anakmu bisa bertahan kan? Mari kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Daya tembak Tianhuo terus meningkat, dan ketika mencapai sekitar 50%, 3.000 orang lainnya terbakar habis. Di dalam tungku, hanya 1/5 dari calon yang tersisa, terus menanggung siksaan api langit. Lu Chen juga salah satu anggota yang terus menerima uji coba Skyfire. Lu Chen hanya diam di pojok tungku, dan menarik Firefox untuk berbaring bersama, sehingga kandidat yang mengikuti ujian dapat menutupi sosoknya. Lu Chen adalah seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam bidang alkimia, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Ia memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan api. Selain itu, setelah api langit menyerang tubuh, Yan Longmai akan menyerang dan menelan semua api langit yang menyerang tubuh. Bagi yang lain, 50% dari kekuatan api saat ini menderita. Tetapi bagi Lu Chen, dia baru saja melakukan pemanasan, tubuhnya dapat menahannya, dan pembuluh darah naganya dapat menelannya. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan energi aslinya untuk melawan. Dengan kemampuan menahan api yang begitu kuat, mustahil untuk lulus penilaian dan Seng. Kapan waktunya hanya sebatang dupa? Jika Anda tidak membawa beberapa batang dupa dan memenangkan tempat pertama dalam penilaian, Anda akan menyesal atas kemampuan tahan api super ini. Namun, ketika Lu Chen menoleh dan melirik Firefox, dia menjadi sedikit tertekan. Binatang api, yang awalnya memiliki tubuh daging dari atribut api, memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menahan api. Pada saat itu, Lu Chen merasa bahwa bertarung melawan binatang api adalah hal yang sangat bodoh. Melihat Firefox setengah menutup mata dan menikmatinya, Lu Chen ingin mengalahkannya. Setelah lebih dari separuh waktu pembakaran dupa, api langit terus menguat, mencapai 60% daya tembak, dan beberapa orang tidak dapat bertahan dan keluar dari uji coba satu demi satu.
Ketika 70% daya tembak tercapai, akan ada lebih banyak kandidat yang lolos, dan kurang dari 100 orang yang bisa bertahan. Murid Wuxiu berjaga di pintu tungku, hampir merasa kesal, tetapi dia tidak melihat sosok Lu Chen dalam keadaan linglung. Hanya ada sedikit orang di dalam tungku, kurang dari 100 sosok, tetapi Lu Chen tidak termasuk di antara mereka. Lu Chen menghilang, bahkan rubah yang dibawa oleh Lu Chen, murid Wuxiu pun tidak merasa sulit untuk memahaminya. Bisakah anak ini dibakar menjadi abu? Murid Wuxiu sangat bingung, dan merasa hal itu tidak mungkin. Semua yang tidak bisa bertahan lari, dan tidak ada yang mati terbakar. Kalau ada yang terbakar jadi abu pasti ada gerakan, paling tidak ada bau terbakar. Namun situasi di dalam tungku, tidak ada pergerakan sama sekali. Tidak bagus. Apakah anak itu melarikan diri bersama kerumunan tanpa aku ketahuan? Memikirkan level ini, murid Wuxiu mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Hanya alasan inilah yang dapat menjelaskan mengapa Lu Chen tidak terlihat. Dia tidak membunuh Lu Chen, dan setelah dia keluar, dia akan dihukum oleh tuannya, dan itu membuatnya tidak nyaman untuk memikirkannya. Masih ada 1/5 batang dupa, dan peserta ujian di dalam akan lulus ujian selama mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Saat ini, di luar kompor, pengingat dari ketua pemeriksa datang. Dan tepat setelah kata-kata pengawas, daya tembak Skyfire meningkat 10% lagi, mencapai 80%. 80% daya tembak api langit jauh lebih kuat daripada 70% daya tembak, dan banyak kandidat yang tersisa tidak mampu bertahan. Daya tembak Tianhuo sangat kuat, bagaimana saya bisa menahannya? Penilaian sesat, persidangan sesat, benar-benar curang. Pantas saja ada begitu banyak alkemis, tapi begitu sedikit alkemis. Berapa banyak dari mereka yang bisa selamat dari uji coba api langit ini? Aku tidak akan membawanya lagi, siapapun yang kamu suka bisa membawanya. Tak lama kemudian, 50 atau 60 peserta ujian tidak tahan lagi, berlari keluar sambil berteriak dan terpaksa mundur dari ujian. Lumayan, masih ada lebih dari 30 orang yang terus mendukung penilaian ini. Semoga kalian semua bisa bertahan sampai akhir. Murid Wuxiu memandangi kandidat yang tersisa dan tidak bisa menahan anggukan kepalanya, bertepuk tangan kepada kandidat yang bertahan. Majikannya, Wuxiu, adalah wakil ketua Aula Alkimia. Setelah mengikuti Wuxiu dalam alkimia untuk waktu yang lama, dia secara alami tahu betapa sulitnya tes alkimia. Dalam keadaan normal, setelah satu penilaian, jarang ada lebih dari 10 orang yang dapat lulus ujian, dan terkadang bahkan tidak ada satu orang pun yang selamat. Namun kali ini yang selamat lebih dari 30 orang, dan kualitas calon angkatan ini dinilai bagus. Namun di waktu-waktu berikutnya, masih ada beberapa orang yang tidak berhasil mencapai akhir dan terpaksa mundur. Sudah waktunya untuk membakar dupa, dan semua kandidat yang keluar hidup-hidup telah lulus penilaian dan akan dipromosikan menjadi alkemis sage. Calon yang terus berlatih bisa meraih hasil yang lebih baik. Kandidat unggul yang selamat dari 2 batang dupa akan dilatih oleh Dansu. Kandidat jenius yang selamat dari 3 batang dupa akan dibudidayakan oleh Danzong. Abu calon yang selamat dari 4 batang dupa akan kami kubur dengan kemuliaan. Akhirnya, suara ketua pemeriksa terdengar, mengumumkan hal ini. Pada saat itu, peserta ujian yang bertahan di dalam tungku meledak dalam kegembiraan, dan tidak ada yang memilih untuk bertahan lebih lama lagi. Mereka bergegas keluar dari tungku satu demi satu, melarikan diri dari lautan penderitaan, dan akhirnya merasa lega. Benar saja, hanya aku yang tersisa untuk melanjutkan tantangan, yang lain semuanya sampah. Murid Wuxiu tersenyum, dan berhenti menjaga pintu tungku, dan berjalan menuju tengah tungku. Lu Chen sudah pergi, apa yang masih dia lakukan di pintu tungku? Bagaimanapun, terlepas dari pintu tungku atau tungku, suhu apinya sama. Lebih baik pergi ke pusat untuk menerima tes, ini tesnya. Di tengah jalan, dia tiba-tiba tidak bisa melanjutkan, karena dia menemukan ada orang lain di dalam kompor. Pria itu terbaring telentang di sudut yang tidak mencolok, dengan kaki kanannya bertumpu pada rubah yang berjongkok, tidur nyenyak di bawah nyala api langit. Kamu, dia menatap pria itu sejenak, menunjukkan ketidakpercayaan, Lu Chen. Siapa yang meneleponku? Lu Chen membuka matanya yang mengantuk dan melihat murid Wuxiu, jadi dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Hai, kita bertemu lagi. Hei saudari, kamu benar-benar tidur di api. Orang itu memandang Lu Chen seolah-olah dia melihat hantu.
Sekalipun dia memiliki kemampuan tahan api yang super, dia tidak berani tidur di bawah api langit. Mengapa kamu memiliki hobi yang begitu indah dan selalu ingin menjadi saudara perempuanku? Lu Chen menghela nafas, dan berkata lagi, bagaimana kalau begini, ikuti lamaranku sebelumnya, kamu berbalik dan Kasim sendiri, dan aku akan melakukannya menerimamu sebagai saudara baptis. Jangan bicara omong kosong denganku, kenapa ketahanan apimu begitu kuat sehingga kamu bisa tidur di api langit? Bagaimana kamu bisa tertidur? Pria itu mengerutkan kening, masih berbicara seperti hantu. Ya, di sini hangat dan mengantuk, dan aku tertidur sebelum aku menyadarinya, dan aku tidak mati terbakar. Aku benar-benar beruntung, Lu Chen berkata sambil tersenyum. Kamu tidak mati terbakar, dan kamu mungkin tidak beruntung, karena kamu tidak bisa keluar dari tungku ini. Orang itu tersenyum galak, melangkah maju, dan berjalan menuju Lu Chen. Aku seperti embusan angin, aku bebas datang dan pergi. Aku bisa pergi kapanpun aku mau, dan aku bisa tinggal kapanpun aku mau. Aku tidak bisa keluar dari kompor. Itu bukan terserah kamu. Lu Chen terkekeh, bahkan tidak repot-repot berdiri, dan terus berbaring dan berbicara dengan pria itu. Tidak, tidak, kamu tidak seperti embusan angin, kamu seperti tumpukan abu, yang dapat menampung lebih dari 4 batang dupa. Orang itu juga tersenyum, tapi cara dia memandang Lu Chen seperti melihat orang mati. Itu belum tentu benar. Kemampuan setiap orang untuk menahan api sangat kuat. Siapa abunya? Mari kita bicarakan setelah terbakar. Lu Chen juga tersenyum. Oke, bagaimanapun, daya tembak Tianhuo masih 80%. Mari kita beri isyarat dan lihat siapa yang tidak bisa menahannya terlebih dahulu. Orang itu berkata begitu. Saya tidak bisa menahannya, bolehkah saya keluar? Lu Chen bertanya. Tidak, jika kamu tidak bisa bertahan, kamu harus bertahan sampai kamu menjadi abu. Orang itu tersenyum, berjalan ke arah Lu Chen, dan langsung duduk. Di matanya, Lu Chen adalah orang mati, perbedaannya adalah bagaimana cara mati. Bagaimanapun, dia akan terus menantang uji coba Skyfire, dan dia tidak terburu-buru membunuh Lu Chen. Lagi pula, tidak ada orang lain di Huolu. Sangat sepi untuk mencoba sendirian. Akan menambah kesenangan bermain dengan Lu Chen. Kamu boleh memiliki ini, ayo kita coba sampai akhir. Lu Chen tertawa, terus berbaring, dan melanjutkan persidangan. Daya tembak api langit secara bertahap meningkat lagi, dan segera mencapai 90%, dan suhu tinggi di dalam tungku juga mencapai tingkat yang mengerikan. 90% daya tembaknya. Lu Chen tiba-tiba berbalik dan duduk tegak, kekuatan api langit begitu kuat sehingga dia perlu mengedarkan sedikit energi nyata untuk menahannya, dan akan berbahaya untuk berbaring lagi. 90% daya tembak, ini awal uji coba, apakah kamu siap? Murid Wuxiu juga mengedarkan energi aslinya, dan berkata sambil mencibir sambil menahan invasi api langit. Siap mengeringkan telur, Lu Chen bertanya, bersiaplah untuk berubah menjadi abu sedikit demi sedikit. Orang itu tertawa keras, dan berkata lagi, salah satu hal favoritku sekarang adalah melihatmu perlahan berubah menjadi abu. Kebetulan, aku juga paling suka melakukan hal seperti ini. Lu Chen juga tertawa, keduanya terus bertahan, dan terus saling berhadapan. Di bawah persidangan Tianhuo, mereka dianggap setara. Dan Skyfire juga secara bertahap meningkatkan daya tembaknya. Meski belum mencapai 100%, namun sudah melampaui 90%. Suhu tinggi di dalam tungku telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Murid Wuxiu mengerutkan kening, dan energi vital seluruh tubuhnya bersirkulasi, yang memungkinkan dia menahan suhu tinggi dari api langit. Dan Lu Chen juga mengedarkan banyak energi nyata, dan pada saat yang sama memadamkan api langit. Waktu untuk 2 batang dupa sudah habis, kandidat di tungku memiliki nilai bagus. Suara ketua pemeriksa terdengar dari luar tungku dan masuk ke dalam tungku. Dan Xiu, orang di dalam, kamu baik-baik saja. Api di langit masih terus meningkat, dan orang yang dapat bertahan dari 2 batang dupa pastilah seorang master. Saya memegang 1 batang dupa, tetapi saya hampir tidak bertahan lama. Jika itu adalah 2 batang dupa, saya akan terbakar sampai ke tulang. Setelah beberapa saat, terjadi ledakan kegembiraan lagi di luar tungku, dan banyak orang yang bertepuk tangan bagi mereka yang melanjutkan uji coba di dalam tungku. Lu Chen, ayo, pegang 3 batang dupa, kamu bisa menjatuhkannya. Pada saat ini, suara Kong Er juga terdengar.
Lu Chenmu bisa melakukannya, dia bisa bertahan 4 batang dupa. Dan saat ini, suara Wu Xiu terdengar, tapi dia mencibir, tapi, setelah dia selamat, dia akan menjadi sosok seperti tulang. Kamu menjadi abu, seluruh keluargamu menjadi abu. Suara Kong Er menjadi makian, bukankah muridmu juga ada di sana? Menurutku dia pasti akan menjadi abu, dan Lu Chen pasti akan keluar. Muridkulah yang bisa keluar, dan Lu Chen akan berubah menjadi abu. Sejak saat itu, Wu Xiu dan Kong Er melanjutkan perjalanannya lagi. Hei, ini 2 batang dupa, kamu bisa pensiun. Lu Chen memandang murid Wu Xiu dan berkata sambil tersenyum. Kamu belum berubah menjadi abu, bagaimana aku bisa mundur? Pria itu menatap Lu Chen, dan berkata dengan dingin, saya benar-benar tidak dapat melihat bahwa Anda telah selamat dari 2 batang dupa, dan bahkan 90% daya tembak api langit tidak membakar Anda sampai mati. Saya terkejut. Petik 2. Keduanya dan satu sama lain, aku juga terkejut dengan ketahanan apimu. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, saya ingin tahu apakah Pil Emperor akan melepaskan 100% daya tembaknya selanjutnya. Waktu untuk dupa ketiga adalah untuk menguji peserta pelatihan untuk mempertahankan 100% daya tembaknya. Jika kamu tidak dapat menahannya. Sebelum pria itu selesai berbicara, dia disela oleh Lu Chen, aku bisa, tidak tahan, bolehkah aku pergi? Apakah menurutmu aku akan melepaskanmu? Pria itu tertawa dan berkata, kecuali kamu berubah menjadi Fly Ash, kamu boleh pergi. Tanyakan sesuatu padamu. Tetapi Lu Chen tidak kembali, dan bertanya, Wu Xiu dan Kong Er keduanya adalah orang suci alkimia tingkat 9, mengapa mereka tidak cocok? Bukankah kamu dari Kong Er? Kenapa kamu bahkan tidak tahu tentang ini? Pria itu sedikit terkejut. Siapa bilang aku milik Kong Er? Kong Er dan aku hanyalah kenalan biasa, kami hanya bertemu sekali sebelumnya. Kata Lu Shen, brengsek, tuanku mengira kamu adalah anak buah Kong Er, dan menyuruhku untuk menjadi kamu dalam penilaian. Mendengar ini, pria itu tiba-tiba tersadar, dan ekspresi kesal muncul lagi di wajahnya. Kamu bukan dari Kong Er, kenapa kamu bilang sepagi ini, kamu membuang-buang waktuku? Tidak apa-apa, lakukan saja, itu bukan masalah besar. Lu Chen tidak menganggapnya serius, dan berkata, jika kamu tidak ingin menjawab pertanyaanku, kamu tidak perlu menjawabnya. Lagi pula, aku hanya sedikit penasaran. Tidak masalah jika aku mengetahuinya, atau tidak. Lagi pula, keluhan antara Kong Er dan Wu Xiu tidak ada hubungannya denganku. Wah, kamu bisa melihatnya secara terbuka, tapi kamu tetap mati. Karena tuanku sudah memberi perintah, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Orang itu terkekeh, dan berkata lagi, demi kematianmu, izinkan aku memberitahumu, keluhan antara Kong Er dan tuanku juga sangat sederhana, yaitu memperebutkan posisi. Posisi apa yang kamu perjuangkan? Lu Chen bertanya. Penguasa kuil dan Sheng menghilang 10 tahun yang lalu, dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Posisi penguasa telah lama kosong, dan Danzu membutuhkan seseorang untuk mengambil alih. Orang itu berkata, tuanku dan Kong Er sama-sama wakil ketua. Mereka adalah kandidat yang paling memenuhi syarat untuk mengambil alih. Tuan Danzu meminta mereka bersaing untuk posisi teratas. Saya tidak menyangka mereka akan bersaing sampai sekarang, dan mereka belum membedakan satu sama lain. Ayolah, ada kebencian dalam persaingan. Jadi, mereka berdua memutuskan untuk bertaruh pada dan, mari kita bertaruh besar untuk memutuskan menang atau kalah. Lu Chen bertanya lagi, benar, tuanku dan si bodoh Kong Er membuat pertaruhan besar kali ini. Kedua belah pihak mempertaruhkan kekayaan dan masa depan mereka. Siapapun yang kalah akan meninggalkan istana alkimia. Pria itu mengatakan yang sebenarnya. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan berkata lagi, dikatakan bahwa mereka masing-masing mempertaruhkan 10.000 pil binatang peringkat ke-11, dari mana mereka mendapatkan begitu banyak pil binatang peringkat ke-11. Mengapa mereka tidak bertaruh pada batu roh biru saja? 10.000 pil binatang peringkat ke-11 adalah simpanan mereka selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Siapa yang tahu bagaimana mereka menghemat begitu banyak? Bagaimanapun, pada tingkat ahli alkimia, batu roh bergaris biru sudah berada di urutan kedua, dan tingkat tinggi pil binatang adalah barang yang penting. Pria itu berhenti sejenak, berpikir bahwa Lu Chen datang dari tempat lain, jadi dia menjelaskan,
pil binatang tingkat ke-11 tidak mudah didapat, dan itu adalah bahan inti untuk menyempurnakan pil suci, dan tugas terpenting dari pil Saint adalah menyempurnakannya. Pil Sains, jadi pil binatang tingkat ke-11 secara alami adalah sumber pengumpulan utama untuk pil Sains. Petik 2. Tentu saja saya tahu bahwa tugas utama dari orang bijak alkimia adalah orang bijak alkimia. Mengapa Anda perlu mengatakan lebih banyak tentang ini? Mendengar ini, Lu Chen mengerutkan bibirnya, kurang tertarik. Awalnya, di mana dia paling ingin menggali pil binatang buas tingkat ke-11 dari mulut orang ini. Atau tempat itu memiliki binatang buas tingkat ke-11 paling banyak. Tanpa diduga, orang ini berceloteh banyak omong kosong, tapi dia tidak mengatakan apa yang dia inginkan, yang membuatnya cukup kecewa. Oke, mari kita berhenti bicara omong kosong dan langsung ke pokok permasalahan. Kata pria itu, apakah kamu akan melakukannya secepat ini? Lu Chen tersenyum. Petik 2. Jangan khawatir, waktu untuk dupa ketiga baru akan dimulai, dan api langit akan segera meningkat. Saya ingin melihat apakah kamu dapat bertahan. Orang itu tertawa, dan berkata, tidak menyenangkan membunuhmu. Senang melihatmu dibakar menjadi abu oleh api langit. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu bisa selamat dari dupa ketiga? Lu Chen juga menjawab sambil tersenyum. Tentu saja aku bisa selamat, tapi kamu pasti tidak bisa, tapi kamu tidak mau lari, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Pria itu berkata dengan tenang. Demikian pula, jangan lari. Lu Chen merespons dengan cara yang sama. Saat berbicara, kekuatan Skyfire meningkat lagi, secara bertahap mencapai 100% daya tembak. Di dalam seluruh tungku, nyala api putih berkobar, suhu meningkat, dan bahkan dinding tungku menjadi agak merah. Daya tembak 100% jauh lebih besar dari daya tembak 90%, bahkan jika Anda menggunakan energi Anda yang sebenarnya, akan sulit untuk menolaknya. Fenomena melawan api. Murid Wuxiu tiba-tiba berteriak, menopang penglihatannya, dan seekor kalkun muncul di belakangnya. Penglihatan kalkun membentangkan sepasang sayap yang menyala-nyala dan terus mengepakkannya. Dengan setiap kipas, separuh dari api langit di sekitarnya terhempas, separuh dari tekanan dilepaskan untuk sang master, sehingga murid-murid Wuxiu dapat terus menghidupi diri mereka. Sendiri di tengah 10% api langit. Ternyata kamu adalah tubuh roh api, apakah kamu memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan api? Lu Chen melihat penampakan penglihatan kalkun, dan kemudian dia menyadari bahwa orang itu adalah tubuh roh api yang langka, dan kemampuannya untuk menahan api jauh lebih kuat daripada orang biasa. Untuk sesaat, Lu Chen memikirkan Wan Yan dari Fanatical Legion. Wan Yan juga merupakan tubuh roh api, dan kemampuannya menahan api juga sangat kuat. Sayangnya Wan Yan tertarik pada segala hal kecuali Dan Dao. Jika tidak, Lu Chen bisa mengembangkan Wan Yan menjadi generasi Dan Huang. Nah, tidak peduli seberapa kuat kemampuan tahan apimu, kamu tetaplah sampah di depan tubuh roh api. Orang itu terkekeh, dan berkata lagi, saya melihat bahwa Anda telah mengerahkan seluruh energi Anda yang sebenarnya, tetapi Anda tidak dapat menahannya lama-lama. Semakin lama 100% api langit bertahan, semakin kuat kekuatannya, dan akan segera terjadi, bakar esensi sejati pelindung tubuhmu. Bang, jika saatnya tiba, kamu akan berubah menjadi abu terbang, dan kamu bisa terbang keluar dari tungku. Petik 2. Si Cheng Tianhuo benar-benar kuat, dan esensi sejatiku tidak bisa bertahan lama. Lu Chen mengangguk, setuju dengan pendapat orang itu, kata-kata. Karena Lu Chen telah mengerahkan semua energi aslinya, tetapi api langit yang kuat terus menerobos energi sejatinya, terus-menerus menyerang tubuhnya. Meskipun urat naga api di tubuhnya terus melahap api langit yang menyerang, tetapi kekuatan api langit semakin kuat dan semakin banyak intrusi, dan urat naga api tidak dapat menelannya. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, ucapkan saja, dan aku akan melihat apakah aku dapat membantumu. Melihat Lu Chen diselimuti api, murid Wuxiu tahu bahwa Lu Chen tidak akan mampu membawanya lama-lama. Jadi dia merasa puas diri, wah, satu-satunya alkemis yang bisa bertahan dari 3 batang dupa dalam uji coba api langit adalah tubuh roh api. Kamu bukan roh api, tubuh roh, ada baiknya kamu bisa bertahan sampai sekarang, nyatanya kamu bisa beristirahat dengan tenang. Petik 2, salah, aku satu-satunya Dan Xiu yang bukan tubuh roh api dan bisa bertahan dari 3 batang dupa. Lu Chen tersenyum, dan kemudian dengan pikiran, dia memanggil Yanlong untuk bertarung. Ini bukan pertarungan, tapi tahan api.
Tidak perlu memanggil 5 naga untuk melawan tubuh, cukup panggil Yanlong untuk keluar. Nyanyian naga yang dalam terdengar, berosilasi bolak-balik di dalam tungku. Seekor naga api keluar dari tubuh Lu Chen, dikelilingi oleh Lu Chen dengan nyala api yang bersinar. Setelah pembuluh darah Yanlong berputar selama seminggu, dia berbaring telentang, membuka mulut naga itu, dan menyedotnya, api langit dari tubuh Lu Chen, menyebabkan Lu Chen langsung menghilangkan tekanannya. Setelah itu, Yanlong terus melahap api langit di sekitarnya, menelan sebagian besar api langit ke dalam perutnya. Dan beberapa api langit yang tersisa dibawa turun oleh Lu Chen dengan energi sejatinya. Naga api, orang itu tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen juga memiliki penglihatan atribut api. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi tubuh roh api? Kamu tidak terlihat seperti orang yang bertubuh roh api sama sekali. Aku sama sekali tidak bisa mencium bau tubuh roh api padamu. Petik 2. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Aku bukan roh api, tapi aku bisa bertahan dari 3 batang dupa. Lu Chen tersenyum. Itu bukan tubuh roh api, kenapa kamu memiliki penglihatan naga api? Orang itu bahkan lebih tercengang lagi. Yanlong ini bukan fisiku, ini adalah urat bela diriku. Lu Chen berkata jujur, vena bela diri naga api. Mendengar ini, pria itu terkejut, kamu benar-benar mencabut arteri bela diri, bagaimana cara melakukannya? Penglihatan, sebenarnya adalah cerminan dari pembuluh darah bela diri. Penunjang visi tersebut merupakan cerminan dari pembuluh darah pencaksilat oleh para jenius pencaksilat, yang dapat dikatakan sebagai bayangan pembuluh darah pencaksilat, dan fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan kekuatan. Bagi orang dengan perawakan khusus, penglihatan memiliki efek khusus. Misalnya, bagi seseorang dengan tubuh roh api, penglihatannya dapat meningkatkan efek daya tembaknya sendiri, dan juga dapat meningkatkan kemampuannya untuk menahan api. Tapi Lu Chen langsung memanggil Wu Mei, jadi itu bukanlah sebuah fenomena, tetapi situasi di tingkat lain. Orang itu tidak tahu level apa Lu Chen, jadi jika dia tidak terkejut, dia akan menjadi hantu. Sederhana sekali, gunakan saja pikiranmu, kalau mau keluar pasti keluar. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Jika aku bisa melakukannya, aku pasti sudah mengeluarkan Wu Mei itu sejak lama. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk mencabut arteri bela dirimu. Arteri bela dirimu terlalu lemah, jangan lihat kalkun itu melompat dengan gembira sekarang, cepat atau lambat dia akan menjadi ayam panggang. Lu Chen tersenyum, kaulah yang berubah menjadi ayam panggang, dan cepat atau lambat naga apimu akan menjadi naga terbakar. Orang itu sangat marah, dan berkata lagi, penglihatan saya paling kuat, dapat menahan 10% api, dan pasti dapat menahan 3 batang dupa. Di mana keempat batang dupa itu? Lu Chen bertanya balik, teman kecil, keempat batang dupa itu menjadi abu, kamu membawanya, aku tidak akan membawanya. Orang itu berkata begitu, ayo kita bawa bersama, apa yang kamu takutkan? Antara kamu dan aku, bukankah hanya ada satu orang yang bisa keluar? Kata Lu Chen, tentu saja, hanya aku yang keluar, dan kamu tidak bisa. Wajah pria itu muram dan dingin, dan sudah ada sinar niat membunuh di matanya. Lu Chen bahkan mengeluarkan urat naga dari apinya. Diperkirakan tidak akan menjadi masalah setelah 3 batang dupa. Karena api langit tidak dapat memadamkan Lu Chen, dia tidak punya pilihan selain melakukan pekerjaannya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Lu Chen keluar hidup-hidup. Demikian pula, hanya satu orang yang bisa keluar. Lu Chen tahu bahwa pihak lain akan menyerang, tetapi ekspresinya masih santai, dan dia tidak memperhatikan pihak lain sama sekali. Pihak lain ingin bermain dengannya sebelumnya, jadi tidak masalah jika dia menemani. Mari kita lihat siapa yang bisa bermain dengan siapa. Sekarang pihak lain akan mempertaruhkan nyawanya, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Ayo kita disembelih di bagian leher. Pria itu mencibir, membuka tangannya yang besar, dan menamparkan Lu Chen ke api langit yang menyala-nyala. Waktu yang tepat, biarkan aku melihat apakah kekuatanmu cukup untuk seorang pejuang normal. Pada saat yang sama, Lu Chen juga menamparkan telapak tangannya, dan menamparkan tangan yang menghancurkan langit itu untuk menemui lawannya. Ledakan, kedua telapak tangan bertabrakan, dan terjadilah ledakan besar, yang terombang-ambing di dalam tungku, yang memekakkan telinga. Kedua kekuatan telapak tangan itu runtuh pada saat yang sama, membentuk gelombang kejut yang kuat, menyebarkan kejutan di tungku. Api langit yang berkobar terhempas oleh gelombang kejut,
dan ketika gelombang kejut menghantam dinding tungku, ia bahkan meluncur keluar dari pintu tungku, hampir menyulut kerumunan yang menunggu di luar. Lu Chen tidak mampu menahan gelombang kejut, dan langsung terlempar, menghantam dinding tungku dengan keras, dan kemudian perlahan meluncur turun dari dinding tungku. Tapi situasi lawannya jauh lebih baik, dan dia menstabilkan sosoknya setelah hanya mundur lebih dari 10 kaki. Aneh, kamu hanyalah tubuh emas yang terhormat, dan auramu cukup untuk membuat tubuh emas. Bagaimana kamu bisa memiliki telapak tangan yang kuat? Orang itu memiliki wajah kaget, segala macam keraguan tentang kehidupan. Bukankah itu berarti semua orang di bawah orang suci itu adalah naga? Kenapa kamu, seekor semut, tidak dikejutkan sampai mati oleh telapak tanganku? Itu karena aku bukan semut, kamu adalah semut di depanku. Lu Chen bangkit dari bawah kompor, menyentuh luka bakar di wajahnya, dan mengerutkan kening. Tungku terbakar terlalu lama oleh api langit, dan dinding tungku hampir terbakar merah, dan suhunya lebih tinggi dari api langit. Dia baru saja dikirim terbang, dan seluruh tubuhnya menempel di dinding tungku. Akibatnya banyak bagian tubuhnya yang terbakar sehingga membuatnya sedikit marah. Semut tetaplah semut, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain keras kepala. Aku telah membunuh banyak sampah sepertimu yang hanya bisa membicarakannya dalam setahun, tidak terkecuali kamu. Wah, aku baru saja menggunakan 70% kekuatanku, kalau tidak, bisakah kamu membawanya? Sekarang sudah larut, dan aku tidak akan bermain-main dengan orang mati lagi, kamu harus segera berangkat. Ketika pria itu sadar kembali, dia mencibir dan bersiap lagi, siap menyerang dengan seluruh kekuatannya dan membunuh Lu Cheng'e di tempat. Sebenarnya bagi Dan Xiu, kekuatanmu sangat bagus. Dari segi kekuatan tempur, kamu memiliki selera seorang pejuang, tidak selemah Dan Xiu lainnya. Lu Chen mengangguk, dan dia tidak ragu-ragu untuk memberikan pujian kepada orang itu, karena kekuatan tempur orang itu jauh lebih kuat daripada Dan Xiu lainnya. Tentu saja, Lao Su adalah seorang jenius langka yang mengembangkan alkimia dan seni bela diri. Dia adalah alkemis paling cakap di dunia. Mendengar pujian Lu Chen, pria itu langsung menjadi bangga. Kamu bukanlah alkemis yang paling cakap, kamu jauh dari level itu, kamu hanya lebih baik dari alkemis pada umumnya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kamu memanfaatkan tubuh roh api. Lebih mudah bagi orang biasa untuk berlatih alkimia. Mengolah alkimia dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan dapat menghemat banyak waktu untuk berlatih seni bela diri.